Ya. Oke, selamat siang semuanya. Iya, Pak. Puji syukur kita panjatkan. Kita masuk dalam hari siang ini. Saya ucapkan selamat kembali lagi di pembelajaran kita materi ekonomi yang diampu oleh gurumu Pak Siraida. Jadi perhatikan, sebelum kita memulai, saya mohon dulu kita persiapkan diri sebagai ucapan salam kepada guru. Silakan Nak, bagi ketua kelas. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini tentang keterlanjutan materi sebelumnya, perlu alangkah baiknya Bapak melakukan yang namanya pendataan kehadirannya. Silakan dulu untuk setiap kelompok mana yang tidak hadir? Tidak hadir. Nah, Axel. Kemudian ada dua. Surya. Hera, orang. Oke, perhatikan. Jadi dari 4 orang itu kelompoknya berbeda-beda. Oke, kalau kelompoknya berbeda-beda bukan berarti mengurangi ya. Kita mengurangi kebersamaanmu. Karena kan Bapak sudah tetapkan kelompokku dari awal semester, tidak bisa saya ubah. Karena sudah saya tahu bagaimana sebenarnya kamu. Sehingga saya perlakukan seimbang bagi yang siswa yang mampu, saya satukan dengan yang agak-agak kurang gitu. Jadi biar seimbang. Oke? Nah, jadi perhatikan dulu sebelum kita memasuki materi kita pada siang hari ini, Bapak perlu dulu mengulas materi sebelumnya. Sejauh mana kamu mengingat kembali pelajaran yang sebelumnya? Karena ini di saat ini pelajaran yang akan Bapak sampaikan itu erat hubungannya dengan pelajaran sebelumnya. Oke, kira-kira pelajaran yang kemarin yang apa nak? Silakan. Perbedaan antara dan keseimbangan pasar. Oke, keseimbangan pasar. Siapa yang mau menyampaikan pengertian keseimbangan pasar aja? Ayo, silakan. Berada dalam nilai Ini tetapkan ya. Oke. Berikutnya, yang lain kira-kira ya. Nah, satu orang ya. Satu orang. Nah, yang pengertian Oke ya, silakan. Keseimbangan pasar merupakan kondisi. Oke ya, silakan. Keseimbangan pasar merupakan kondisi ketika sistem ekonomi pasar mencapai keseimbangan, yang mana jumlah produk dan harga yang ditawarkan seimbang, Pak. Oke, terima kasih ya. Perhatikan. Jadi saya mau bertanya dulu ya. Ini satu pertanyaan terakhir di awal pembelajaran kita. Yang ada hubungannya dengan materi yang akan kita laksanakan, materi yang berhubungan. Pernahkah di antara kamu melakukan kegiatan transaksi? Misalnya membeli suatu produk, contoh Supermi. Ya, kamu beli di grosir dengan di toko-toko retail. Toko retail, contohnya retail itu perusahaan retail Alfamart, Maju Bersama, Indomaret itu perusahaan retail. Nah, kalau grosir itu bukan perusahaan retail. Ya, grosir itu kenapa beda? Dia nggak
beda Kak. Karena kalau di grosir itu kan tidak kena pajak. Oke, saya tanya dulu, kira-kira pernah nggak? Nah, bagaimana kamu membeli suatu barang, contohnya Superman itu berapa harganya? Kalau kamu dapat apa itu setengah? Yang apa? Di grosir 2.500. Harga apa? Harga Superman satu ini. Oh, di Indonesia 3,5. Oke, berarti harganya beda, produknya sama. Harga yang beda, yang mana kamu bilang harga 2,5 Superman itu di grosir, sementara di Alfamart, Indomaret 3.500. Nah, berarti ada masalah di situ kan, pertanyaannya kan, ada masalah kan? Kenapa kok bisa beda? Iya, pintar. Itulah materi yang akan kita Bapak ajukan, Bapak ajarkan ya kepada kalian tentang keseimbangan pasar yang terjadi setelah pemerintah yang sedang menanggung pajak menetapkan pajak dan subsidi. Itulah materi kita pada pagi siang ini. Oke? Ya, dengarkan dulu. Pelajaran kita hari ini nanti ada hubungannya kamu melakukan perbandingan. Ya, perbandingan antara yang sebelum ya harga dan jumlah yang terjadi sebelum pajak dan subsidi dan harga dan jumlah yang terjadi setelah pemerintah menetapkan pajak dan subsidi. Untuk lebih jelas lagi, mari kita lihat bersama-sama materi terkait ini dalam video pembelajaran. Silakan ditonton bersama. Kita lanjutkan ya, nanti sebelumnya saya sudah menjelaskan terkait konsep dasar pajak. Nah, sekarang kita bentuknya, penerapannya, bentuk fungsinya itu seperti apa ya? Contohnya sekarang di sini ada permintaan, ada fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Fungsi permintaan itu fungsi PP, sedangkan fungsi penawarannya itu tidak sama dengan 2PP2, disuruh menentukan poin-poin A sampai H ya. Poin A titik dulu ini nanti saya akan menjelaskan terkait poin A dan poin B, keseimbangan pasar sebelum pajak dan keseimbangan pasar setelah pajak. Atau tidak, pemerintah itu mengenakan pajak penjualan sebesar 6 unit perdagangan, 6 unit rupiah ya per barang ya. Jadi ini pajak penjualan sehingga pengenaannya itu berupa rupiah per unit barang ya. Jadi nanti di video ini ada poin A dan poin B. Oke, lalu sampai masuk ke keseimbangan pasar sebelum pajak. Seperti biasa ya, keseimbangan pasar sebelum pajak itu ya biasa ide sama dengan IS atau PD sama dengan PS untuk yang selalu pakai I dan ini kan sama-sama I ya. Ini tadi disebut PP, IX nya PP yang sama-sama P PP 2P nya plus ketika harga keseimbangannya itu dan apa keseimbangannya artinya kita substitusikan ke salah satu bentuk fungsi misalnya ID atau IS. Saya di sini mensubstitusikan ke bentuk fungsi karena dia tidak langsung ya langsung dikurangi I-nya sama dengan 10 PP dan B-nya tadi berapa? Jadi
jadi bukan penggunaan sebelum pajakที่ได้มาเป็นที่ยังครับที่เป็นมาครับเป็นyang ituเป็นpasar sebelum pajak dan bagaimana pasti pada pasar sebelum pajak ingat tadi pajak itu namanya fungsi penawaran sehingga kita akan fungsi penawaran indeks sama dengan suatu individual menjadi indeks aset ya ingat ya saya kalau misalkan pajak dalam bentuknya fungsi bukti dari banyak mengurangi penelitiannya mengurangi pajaknya mengurangi jadi yang sama dengan bahwa dalam PMT yang satu sebenarnya pada P-nya tetap T-nya tadi dan yang salah dan jika kita menerapkan pajak Perhatikan cara berikutnya. jadi Harga dan jumlah keseimbangan itu jadi ya setelah pemerintah menetapkan pajak dan subsidi. Nah itu kan sebelum kan sudah dikuasai ada caranya. Ini merupakan fungsi penawaran setelah pajak ya. Terus kita langsung bandingkan dengan KID. Jadi KID sama dengan karena itu kan dari keseimbangan pasar setelah pajak ya. KID-nya disebut BP ya. Kemudian kita samakan yang memiliki varian sama disebutkan yang tidak memiliki varian itu bukan disebutkan BP tidak awal sampai 2B sampai dengan B14 sepuluhnya beda awal sampai 10 karena awalnya plus ya BP 5B sama dengan B14 B10 itu B12 P yang sama dengan B24 dibagi B3 B12 jadi ada 3 kalau bukan B8 jadi ada keseimbangan setelah pajak persen itu 8 ada keseimbangan setelah pajak 8 itu berhubungan ke salah satu fungsi APD atau IS aksen dari setelah saya melakukan OPD menang yang sudah langsung menguranginya kita harus memiliki P-nya nanti 8 dan 10 D4 di aksen yang juga keseimbangan setelah pajak ada aksen yang kedua jadi kita simpulkan bahwa keseimbangan pasar setelah pajak adalah di aksen titik kurang P aksen di aksen yang kedua titik kurang P aksen yang 8 itu keseimbangan pasar setelah pajak oke selanjutnya di berikutnya kita akan membahas bagaimana cara menjaga keseimbangan Oke. setelah pajak Kita coba menggunakannya. Kita ini dulu. Ya. Ah, jadi terkait dengan video itu, Bapak, yang kita lakukan dulu, ya untuk saat ini tes tertulis secara mandiri. Kira-kira kenapa harga itu kok bisa beda setelah dikenakan pajak? Halo, coba dulu berpikir dulu Pak. Saya mau bertanya dulu di antara kalian. Kenapa satu produk itu yang dibebankan pajak kan harganya naik? Jadi pajak itu untuk mana? Untuk pendapatan negara. Iya, betul, pintar ya. Nah, jadi sehingga ya untuk mendapatkan penghasilan pendapatan negara dibebankan yang namanya produk itu dengan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga kamu bawa serang. Kalau kamu pergi ke supermarket lah, perusahaan-perusahaan retail pasti harganya lumayan. Karena di situ ada struk pembayaran. Pada saat kamu bayar ada tulisannya PPN 10%. Ya apa PPN? Pajak pertambahan nilai. Itu yang dibebankan kepada setiap produk kebutuhan yang kita beli yang dikenakan pajak. Jadi yang itu yang sebelum dikenakan pajak kan harganya murah-murah, betul kan? Kamu pergi grosir, bang, berapa nih bang? 2.000, 2,5. Kamu berpikir, kok bisa mahal ya? Biasa, kok bisa mahal? Di mana perbedaannya? Perbedaannya Pak, pemerintah menetapkan pajak sebagai penghasilan negara, oke?
Oke, tadi dari video tadi sudah Bapak sajikan, kamu tonton. Jadi saya ingin mengetahui dulu sampai sejauh mana di antara semua anak-anak kami peserta didik menguasai daripada materi ajar yang Bapak sampaikan dalam bentuk video. Jadi saya akan memberikan yang namanya soal. Ya, soal. Perhatikan, kamu kerjakan di atas kertas lebar. Paham? Jadi teknisnya tengok yang kemarin. Tahu kan? Tahu kan yang kemarin? Yang kemarin, teknisnya. Perhatikan ya, perhatikan yang ini perubahan fungsi penawaran berarti berhubungan dengan ini. Hanya ini aja, kalau berubah. Ini fungsi penawaran, perhatikan semua. Jangan cara mengerjakannya. Waktu itu sampai jam 12. Biar kita diskusi. Sudah, saya akan kasih lembaga kerja peserta didik untuk kelompok diskusi. Perhatikan. Ya, ini fungsi penawaran. Sudah? Langsung FQS karena dikenakan pajak. Berarti di pengganti pajak. Berapa pajaknya? 5. Berapa? Langsung masuk rumusnya dulu. Ya, QS sama 5P kurang 10. Perhatikan baik-baik. Nih, sama dengan 5 kali. Nah, kebetulan ya. Pajak 5. Ya, pajak 5 ya. 5 kali P karena dia pajak kan kurang. Ya, jadi kurang ya. Karena dia pajak sifatnya mengurangi. Kurang berapa? 5 rupiah itu. Ada 5 kali P. 5 kali P karena 5P. Buka dulu. Misalkan P. Ya, ini 5 rupiah, berarti kurang 5 rupiah. Nanti kalau subsidi jadi tambah. Lawannya jadi tambah, jadi plus ya. Tebak. Kalau subsidi dia sifatnya di sini tambah. Kalau dia pajaknya minus. Tebak. Ingat ya, kalau dia pajak berarti dia mengurangi. Nih, kurang 5. Sudah, baru kurang 10, masuk 10 langsung. 5P kurang 5 kali 5 minus 25 kurang 10. 5P kurang 35. Inilah dia yang jawaban pertanyaan dari selesai. Ya. Alah, Pak, saya kasih apa? Pak, pindah Pak. Apa Pak? Kan masuk-masuk ya. Siap-siap solusi ya. Nanti nama asal duit. Bilang baru. Nanti aku mau siap-siap Ya, saya ingin tahu
dan muslim. Jadi kelompoknya yang Bapak tetapkan yang berubah. Pada saat kamu mulai masuk sekolah ini, kita sudah lagi. Jadi tidak ada yang namanya istilahnya timpang tinggi ya. Presentasi yang berselesai ya. Iya Pak, sampai closing Pak lah. Iya, closing. Ini berapa orang ya kelompoknya? Aku bisa tinggi. Jangan masuk ke kelompok lain lah. Ya, kelompoknya jangan sampai apa? Harganya juga banget. Ya, yang terjadi di pasar. Berapa?
Ya, perhatikan baik-baik ya. Dengarkan semua. Ya, jika suatu barang dikenakan pajak, maka harganya akan mengalami peningkatan sebelum dikenakan pajak, dan jumlah yang diminta akan mengalami penurunan daripada jumlah barang sebelum dikenakan pajak. Kesimpulan pertama. Ya, yang kedua, kesimpulan kedua, harga ya suatu barang kalau dikenakan subsidi oleh pemerintah, maka harga tersebut akan mengalami penurunan bila dibandingkan ya dengan harga dan jumlah sebelum dikenakan subsidi. Ya, perhatikan ya. Jadi harga yang mengalami penurunan sebelum harga tersebut dikenakan subsidi. Begitu juga sebaliknya, jumlah yang diminta setelah dikenakan subsidi akan mengalami peningkatan sebelum harga dan jumlah sebelum harga dan jumlah barang yang dikenakan subsidi. Kesimpulan yang kedua. Oke anak-anak, demikian materi ajar kita pada hari ini. Semoga ini program bermanfaat dan dikenal. Dan sebagai tugas kamu itu akan Bapak share di grup ya. Tugas kamu yang akan Bapak share di grup nanti. Silakan nanti siap saya share. Ya, itulah saya terkait ini. Terima kasih. Oke, kalau gitu akhiri pembelajaran kita. Akhiri pembelajaran kita. Ya.